Pada mulanya bumi terdiri dari satu benua, yaitu disebut benua Pangea. Benua Pangea pecah menjadi dua, Laurasia dan Gondwana. Papua berada di benua Gondwana dan Indonesia berada di Laurasia. Laurasia membentuk benua Asia dan Gondwana membentuk benua Australia. Sehingga Papua otomatis berada dari Australia dan moyang-moyangnya pun berada dari Australia. Sedangkan Indonesia berasal dari Asia. Maka moyang-moyang mereka berasal dari Asia. Indonesia terdiri dari lempeng Walase dan lempeng Sunda, sedangkan Papua termasuk dalam lempeng Sahul yang otomatis berada dari bersama-sama dengan benua Australia dari lempeng Sahul. 4.000 tahun yang lalu, lempeng Sahul terhubung antara benua Australia dan Pulau New Guinea, sehingga terjadi migrasi manusia dan hewan dari arah Australia menuju Pulau New Guinea. Dan dari arah New Guinea ada yang terbagi ke arah barat, dan ada pula hewan dan manusia yang terbagi ke arah timur menuju Papua New Guinea dan hingga sampai Fiji, Vanuatu, dan Salomon. Ribu tahun yang lalu terjadi pencairan es di kutub utara dan selatan sehingga memutuskan Papua dan Australia. Proses ini hingga saat ini tampak seperti saat ini. Papua merupakan rumpun bangsa Melanesia yang terlihat seperti pada peta rumpun bangsa Melanesia mulai dari Papua New Guinea hingga Fiji dan New Caledonia di arah Pasifik. Papua termasuk rumpun bangsa Oceania. Rumpun bangsa Oceania terdiri dari Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Sedangkan Indonesia merupakan bangsa Kedar terbesar di dunia yang berada di pesisir-pesisir pantai di pulau-pulau, dan Papua merupakan Golden Gate bagi masuknya Mesias Sang Raja kedua kali ke muka bumi berdasarkan Alkitab, dan dapat lihat pada kitab Yesaya 42 ayat 10 sampai 11. Berdasarkan perbedaan rumpun bangsa ini, maka Belanda membagi provinsi Nederland Indies sendiri dan Nederland New Guinea sendiri, sehingga didaftarkan pada daftar dekolonisasi di PBB yang disebut non-self-government territory. Rumpun bangsa Papua berasal dari arah Australia dan menyebar di seluruh Papua melalui jalur selatan hingga Fak-Fak dan Raja Ampat, sedangkan lainnya mengarah ke arah atas menuju Jayapura dan arah Pegunungan Tengah hingga menuju ke Pelabuhan.
dan rumpun bangsa Tabi di Jayapura. Mereka bergerak menuju Mambramo dan Waropen mencari Menar Makir yang mereka percaya. Dan ada menuju ke Pulau Serui, ada pula yang menuju ke arah Pulau-Pulau Mor di Nabire, dan ada pula yang menuju ke arah Biak. Biak disebut Pulau Karang. Dan ada pula yang menuju ke Numfor, Manokwari, dan menuju Amberbaken, Sausapor, dan Raja Ampat hingga ke Ternate. Dan ada pula yang menuju ke Pulau-Pulau Ron di Teluk Wandama. Berdasarkan penyebaran ini, maka terdapatlah 7 wilayah suku di Papua atau 7 rumpun bangsa di Papua, yaitu Tabi, Lapago, Haani, Mepago, Pomberai, Saireri, dan Domberai. Ketujuh wilayah ini tergambar dalam 7 garis biru dalam bendera nasional Papua Barat. Sedangkan bintang putih berasal dari cerita rakyat tentang Menar Makir yang pada waktu itu memetik bintang pagi, dan ia pun dibaptis dengan api sehingga berubah menjadi seorang anak muda yang tampan. Bahasa-bahasa di Papua disebabkan oleh adanya Menara Babel yang berada di bawah dasar laut kota Jayapura, 65 km dari kota Jayapura, yang ditemukan berdasarkan hasil citra satelit oleh Google Earth, yang pertama kali ditemukan oleh John Powell dan Mada Basto pada tahun 2010. Bangunan inilah yang menyebabkan sehingga berbagai bahasa terdapat di Papua dengan suku-suku yang banyak di Papua. Menara Babel ini mirip dengan piramid di Mesir dan memiliki panjang sebesar 110 km dari arah Jayapura hingga menuju ke Papua New Guinea. Dengan memiliki ketinggian sebesar 1860 meter atau 1,86 km. Dan lebar sebesar 2.700 meter atau 2,7 kilo. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland, yang berada pada 1 derajat sampai 9 derajat lintang selatan dan 129 derajat sampai 141 derajat bujur timur, dengan memiliki luas areal 421.981 km persegi. Pulau ini merupakan bagian dari lempeng Sahul yang terangkat ke permukaan laut menjadi sebuah pulau raksasa di utara Australia akibat tumbukan lempeng Pasifik di bagian utara dengan lempeng Sahul. Proses tumbukan lempeng ini membentuk gugusan pegunungan di wilayah Pegunungan Tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepulauan Burung, serta membentuk gugusan kepulauan di Raja Ampat, pulau di Teluk Cendrawasih, antara lain Biak, Serui, Pulau-Pulau Ron, dan lain-lainnya. Di wilayah selatan atau Haanim tidak memiliki gugusan pegunungan karena tidak ada pertemuan lempeng di sana, sehingga menyebabkan dataran itu ditutupi oleh rawa-rawa.
Di arah barat tidak terjadi pertemuan lempeng Sahul dengan lempeng Walase, sehingga terjadinya laut dalam di antara Maluku dan Papua, yaitu di Laut Banda. Proses pengangkatan Pulau Papua dapat dibuktikan dengan adanya penemuan kerang laut, danau air asin, garam laut, dan pasir laut di wilayah Wamena yang tingginya 48.000 meter dari permukaan laut, serta pasir putih di distrik Kewar, Kabupaten Tambrau. Di Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, diperkirakan akan membentuk lagi sebuah danau di distrik Teluk Maya Libit. Setelah pengangkatan, maka tertutuplah jalur masuk yang saat ini dipakai oleh masyarakat Teluk Maya Libit untuk keluar masuk teluk melalui jalur Warsambin dan Lopintol. Jalur Muara ini akan tertutup ketika terjadi pengangkatan, dan saat ini telah timbul arus pasang dan surut yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan arus taputar di arah muara. Di Danau Kembar di distrik Anggi ditemukan pula ikan merah di sana, yang sebenarnya ikan tersebut harus berada di lautan. Gugusan pegunungan tengah di wilayah suku Lapago dan Mepago banyak menyimpan jutaan ton mineral berharga seperti uranium, emas, tembaga, perak, batu bara, dan lain-lain. Demikian pula di pegunungan Kepala Burung di wilayah suku Domberai